Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Selamat malam bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya yakin kita semua pasti masih merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita masih merasakan yang namanya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, langsung saja kita akan buka dalam Mazmur 94 ayat yang ke-12. Akan saya bacakan. Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Nah, ini adalah seruan Daud. Ini adalah suatu ungkapan hati Daud. Ketika ia merasa Tuhan memperdulikan dirinya lewat didikannya, lewat hajaran Tuhan, Daud bersukacita, Daud bersorak-sorai karena Tuhan masih memperhatikan kehidupannya. Nah, kenapa Tuhan itu mendidik manusia? Kenapa Tuhan menghajar manusia? Nah, manusia itu pada umumnya adalah makhluk-makhluk yang keras kepala. Manusia selalu ingin mengikuti keinginannya sendiri. Manusia selalu ingin bertindak sesukanya. Manusia ingin bebas, hidup berbuat dosa, hidup dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dengan kebebasan-kebebasan yang ditawarkan oleh dunia. Itu adalah manusia. Manusia selalu menginginkan yang namanya kebebasan. Oleh sebab itu, Tuhan mendidik manusia supaya manusia menjauhi yang namanya dosa. Karena dosa pada akhirnya itu akan mengantarkan kita kepada maut. Dosa, upah dosa adalah maut, kematian yang terpisah daripada Tuhan. Dan kematian yang terpisah daripada Tuhan itu kematian yang tidak ada harapan. Kematian yang benar-benar tidak memiliki lagi yang namanya sukacita di sana. Kita tahu kematian itu adalah dalam api neraka. Dan pasti kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan renungan, yang percaya kepada Tuhan, kita tidak mau yang masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu Tuhan tahu, jika manusia terus-menerus masih mengikuti keinginannya sendiri, manusia akan pasti jatuh ke dalam yang namanya api neraka. Sedangkan api neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, melainkan untuk kuasa kegelapan, untuk iblis, untuk setan. Tetapi kalau manusia mengikuti setan daripada mengikuti Tuhan, ya manusia akan berakhir di dalam maut, di dalam api neraka. Nah, manusia adalah orang-orang yang keras kepala, makhluk yang keras kepala. Nah, di sini dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan mau supaya ciptaannya, supaya umat-umatnya itu juga hidup kudus, supaya hidup bersih, hidup bebas daripada dosa, jauh daripada dosa. Nah, itu adalah keinginan Tuhan. Dan mengapa Tuhan mengajar manusia? Supaya manusia bisa hidup dalam kekudusan. Nah, Tuhan itu bisa menghajar manusia, Tuhan bisa mendidik manusia dengan cara-cara yang keras atau dengan cara-cara yang lembut. Berbagai macam cara Tuhan bisa mendidik manusia. Nah, dengan cara keras Tuhan bisa mengambil harta kita untuk supaya kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya dalam dunia ini. Tuhan juga bisa mengambil kesehatan kita supaya kita itu terus mengandalkan Tuhan. Tuhan juga bisa mengizinkan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengandalkan Tuhan terus, melatih diri kita untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tetapi juga Tuhan bisa melakukannya dengan bisikan-bisikan yang halus, bisikan-bisikan dengan suara-suara Roh Kudus yang biasanya itu terdengar dalam hati nurani kita. Nah, pernahkah kita ketika kita mau berbuat dosa atau kita telah berbuat dosa, kita merasakan ada yang salah, ada yang kita merasa bersalah. Ketika kita telah melakukan dosa, ketika kita telah mencuri, berbohong atau memfitnah atau omongin orang dari belakang, kita biasanya akan merasa bersalah. Atau ketika kita hendak melakukan dosa, seperti ada sesuatu yang mengingatkan. Pasti kita semua pernah merasakan hal yang demikian. Nah, itu adalah suara Roh Kudus. Itu adalah firman Tuhan. Nah, karena dalam Ibrani 10 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nah, Tuhan telah menuliskan firman-Nya dalam setiap hati manusia. Tuhan telah menuliskan hukumnya dalam
setiap hati manusia. Oleh sebab itu kita mengetahui perbedaan mana baik dan mana jahat. Yang masalahnya adalah, maukah kita mengikuti suara Tuhan? Maukah kita mengikuti firman-firman yang telah diletakkan dalam hati kita? Itu adalah pokok permasalahannya. Dan kebanyakan dari manusia, mereka lebih menutup telinga rohani mereka. Mereka menyingkirkan suara-suara Roh Kudus sehingga mereka tetap bisa melakukan dosa. Nah, hal yang demikian tidak bolehlah terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena suara-suara Roh Kudus itu akan selalu ada dalam hati kita. Hukum Taurat itu sudah tertulis dalam setiap kehidupan manusia. Jadi jangan kita katakan kita tidak tahu mana benar dan mana salah. Karena biasanya pasti selalu ada suara yang mengatakan bahwa ini salah dan ini benar. Dan yang sudah saya katakan yang menjadi permasalahan, maukah kita mengikuti suara tersebut atau tidak? Nah, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, lewat hukum yang telah Tuhan taruh dalam hati kita dan akal budi kita, Tuhan memberikan Roh Kudus, Roh penuntun dalam kehidupan kita yang akan selalu mengingatkan kembali atas hukum-hukum itu, yang selalu mengingatkan lagi akan kebenaran, yang selalu akan mengingatkan tentang kekudusan, yang selalu mengingatkan bahwa Tuhan itu punya standar, Tuhan punya standar kekudusan. Dan Tuhan itu menginginkan manusia untuk hidup sesuai dengan standarnya. Oleh sebab itu manusia dianugerahi oleh kuasa Roh Kudus. Umat-umat percaya dianugerahi oleh kuasa Roh Kudus yang untuk selalu mengingatkan hatinya. Oleh sebab itu Mazmur Daud berkata bahwa bersukacita, kita berbahagia karena kita masih diajar Tuhan, kita masih dididik Tuhan. Artinya Roh Kudus masih menyertai kehidupan kita. Roh Kudus masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dari hari ke hari. Nah, lewat kematian dan kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu telah dianugerahkan kepada manusia. Dan sebagai manusia yang telah dipercayakan, sebagai manusia yang telah dianugerahkan oleh Roh Kudus, kita harus mau mengikut suaranya. Kita dengarkan suaranya. Suara itu mungkin pelan, tetapi suara itu ada dalam hati saudara dan saya. Dan kita harus mendengarkan suara Roh Kudus yang telah berbisik dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16 yang sampai ke 17. Saya akan baca ayat yang ke-17 saja, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, dunia itu tidak mengenal namanya suara Roh Kudus. Dunia tidak mengenal namanya kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat, dan Alkitab juga mencatat, dunia semakin hari akan semakin bertambah banyak dosa-dosanya. Karena mereka apa? Mereka menghiraukan suara Roh Kudus dan mereka tidak mengenal suara Roh Kudus. Tetapi saudara dan saya, kita mengenal suara Roh Kudus. Dan kita mengikuti suara Roh Kudus dari hari ke hari, yang membawa kita ke dalam perubahan, yang membawa kita terus kepada kebaikan, yang membuat kita terus berbuah-buah dengan buah-buah kebenaran yang diinginkan oleh firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Nah, oleh sebab itu ketika ada suara Roh Kudus yang berbisik dalam hati nurani kita, jangan kita hiraukan, tetapi kita dengarkan. Kita suka atau tidak suka, Tuhan akan selalu mendidik kita. Kasih Tuhan itu nyata dalam bentuk didikannya. Jika Tuhan adalah pengasih, maka ia juga harus mendidik. Karena jika manusia tidak dididik, manusia akan jatuh ke dalam maut. Nah, tetapi kalau kita dari hari ke hari terus-menerus menutup telinga kita, menghiraukan firman Tuhan, menghiraukan suara Roh Kudus, maka Tuhan juga bisa membiarkan kita. Tuhan juga bisa membiarkan kita melakukan apa yang kita kehendaki. Karena yang tertulis dalam Roma 1 ayat yang ke-24 itu dituliskan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran,
sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, kalau kita terus melupakan firman Tuhan, kita dengan sengaja menutup telinga kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus, maka Tuhan juga akan menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran yang tidak sehat, kepada cara hidup yang tidak sehat, kepada perilaku yang tidak sehat, yang akhirnya akan membawa kita kepada maut. Oleh sebab itu, ketika Roh Kudus masih berbicara dalam hati saudara dan saya, Roh Kudus masih memberikan kesempatan atas hidup saudara dan saya untuk bertobat. Dan ketika kita masih bisa bernafas, ketika kita masih bisa ketika kita masih memiliki hari ini untuk bernafas, gunakan kesempatan hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bertobat atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Entah dosa apapun. Karena hukum Taurat itu telah tertulis dalam hati kita. 10 perintah Allah telah tertulis dalam hati kita. Kita ya tahu 10 perintah Allah itu apa saja. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini hak sesama, dan bermacam-macam. Jangan menyembah berhala. Nah, itu semua telah tertulis. Nah, Roh Kudus hanya mengingatkan bahwa inilah standar yang harus kita ikuti. Dan pada Ibrani 3 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu juga tertulis dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Ketika masih ada hari ini, ketika kita masih diberikan kesempatan, ini adalah hari yang terbaik, hari yang istimewa untuk kita bertobat. Ini adalah kesempatan untuk kita untuk terus mencari Tuhan, mengenal Tuhan, membawa diri kita kepada kekudusan. Buang segala sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Buang segala dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hawa nafsu, kebencian, kedengkian, akar pahit, semuanya kita harus buang. Karena hari ini itu adalah hari yang telah diberikan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kita harus memanfaatkan hari ini untuk bertobat dan selalu mengenal Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Dan Wahyu 3 ayat yang ke-19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu mengatakan bahwa relakan hati kita untuk Tuhan, relakan pikiran kita untuk Tuhan, relakan kehidupan kita untuk Tuhan, relakan segala-galanya untuk Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kehidupan kita. Tuhan mengingini saudara dan saya hidup dengan sukacita, hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan hidup terpisah daripada Tuhan, yaitu dalam api neraka. Tapi Tuhan ingin kita dan Tuhan, ketika kita menerima kerajaan surga, kita bisa hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya, menerima sukacita yang datang daripada surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa secara singkat untuk menutup renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengubah hati kami, Engkau selalu menuntun kami untuk hidup terus dalam kekudusan. Ya Tuhan, berikan kami kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Janganlah Engkau meninggalkan kami sendirian dalam dunia ini, tapi Engkaulah pimpin kami terus dalam roh dan kebenaran, supaya kami bisa hidup dalam kekudusan seperti Engkau kudus ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.